Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang ada di tempat ini, baik yang di lantai 1 maupun di lantai 2. Shalom. Oleh karena kasih, oleh karena anugerah Tuhan, kita masih boleh kembali pada tempat ini pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita akan menaikkan penyembahan kita, dan kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sebab kita tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan. Dengan sikap menyembah, kita akan menaikkan pujian kita. Hidupku adalah penyembahan. Biarlah pujian dan syukur kita hanya kita naikkan kepada Tuhan. Dengan rendah hati kita mau mempersembahkan hidup kita, mau mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena Engkau, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita pujikan dari awal, pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan, Kau yang besar, Kau yang mulia. Ku sembah Engkau, pujian kami, syukur kami Tuhan. Kau yang besar, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih, Kau Yesusku, Kau yang besar, Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Saya mengundang Pendeta Muda Gunadi Siombing untuk menaikkan doa membuka ibadah kita di pagi hari ini. Bagimu pujian, hormat, syukur. Itulah yang menjadi ucapan syukur kami dalam hidup kami Bapa.
Sungguh kami bersyukur hari ini, waktu ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan seterusnya kami akan terus memuji Engkau Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semua para pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan di pagi hari ini Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau layakkan Bapa. Biarlah nama-Mu dipuji, umat-Mu Engkau persiapkan hidup mereka, sukacita Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka Bapa. Puji, hormat, syukur, kami siap memuji Tuhan, kami siap mengikuti ibadahnya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, amin. Dengan sukacita saya menyapa kembali sidang jemaat semua. Shalom. Kita percaya semua kita yang ada di tempat ini merasakan sukacita. Amin. Amin. Biarlah kita sebentar lagi mau bersorak-sorai, bernyanyi bagi nama Tuhan, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Kita naikkan pujian kita dengan sukacita. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saya mengundang para jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita dari awal. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya
kita sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Hanya oleh darah Yesus iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Amin. Itu sebabnya biarlah kita mau beritakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Masih dengan penuh sukacita Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pujian kita, api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji, bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan yang kita sembah adalah Raja segala raja, Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan pertama diperuntukkan bagi pelayan-pelayan Tuhan untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kita, kami telah menaikkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Sebentar kami akan mengembalikan menjadi milik Tuhan. Perkenankan dan layakkan kami Tuhan, baik yang memberikan kepada Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan, maupun pelayan-pelayan yang bertugas Tuhan. Kami mengembalikan semuanya kepada Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bergembira Tuhan, dengan tulus hati terbaik
daripada kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami akan melanjutkan ibadah kami ini, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian kita, api kemuliaannya. Kita pujikan dari refrennya, api kemuliaannya. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Terima kasih untuk persembahan sidang jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh meneguhkan panggilan kita, boleh menguatkan iman kita. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pujian, kita akan menaikkan pujian kita, mengikut Yesus. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukankah karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena
jemaat berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang baik. Hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Itulah kekuatan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Yesus Tuhan. Hingga bulan Juni ini Engkau telah menolong kami. Sesungguhnya kami tidak bisa mengiring Yesus dengan kemampuan kami. Kami tidak bisa mengikuti Yesus dengan kecakapan kami. Kami pasti tersesat, pasti binasa. Tetapi karena anugerah-Mu semata Tuhan, yang telah membawa kami memasuki bulan Juni, pada hari ini kami memasuki minggu yang kedua di bulan ini. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Ampuni kami yang kurang percaya. Ampuni kami yang kurang setia ini Tuhan. Kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi. Dari hari ke hari, minggu, bulan, hingga tahun ke tahun. Kami rindu rohani kami bertumbuh ya Allah. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu lagi. Terimalah sembah dan syukur yang sudah kami naikkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, puji Tuhan, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Saya minta izin untuk lepas masker ya. Karena di mana-mana sekarang pembicara sudah boleh buka masker. Kalau jemaatnya masih belum katanya. Ya. Mohon maaf ya. Ya, puji Tuhan, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih untuk doa dari sidang jemaat yang sudah mendoakan
saya di Bali dalam mengikuti rapat kerja nasional Rakernas dari Sinode kita selama kurang lebih 5 hari yang lalu. Dan luar biasa, saya infokan sedikit bahwa hasil dari rapat kerja itu membuahkan hasil yang luar biasa. Amin saudara, luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan untuk Sinode kita khususnya ya. Terima kasih juga untuk kehadiran pertama kali Mas Sandi ya di tempat kami. Kiranya bisa menikmati berkat Tuhan lewat ibadah ini. Mari kita membaca firman Tuhan pada bulan ini. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara kitab Roma. Dalam kitab Roma, bulan Juni menjadi pelajaran bagi kita dalam kitab Roma. Hari ini kita akan melihat Roma pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Jemaat yang di lantai 1 juga. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita, untuk menuntun. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dari Paulus hamba Kristus Yesus dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Memberitakan kabar baik. Injil itu mungkin anak-anak muda yang lahir di masa-masa sekarang gak ngerti Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik. Berita yang baik yang datangnya bukan dari perusahaan ketika kita dapat kabar, oh ada THR loh. Kabar baik ini datangnya dari surga, bukan dari pengumuman di sekolah yang mengatakan sisuk libur, sisuk libur, sisuk libur. Kabar baik tuh itu, betul ya? Atau lulusan sekolah, bukan. Kabar baik yang dimaksudkan di sini adalah Injil Allah, kabar baik yang datangnya dari sorga. Maka kabar baik inilah yang harus kita responi, kabar baik inilah yang harus kita imani supaya kita jadi berbeda dengan orang-orang lain yang menerima kabar baik juga. Salah satu contoh kabar baik minggu ini adalah kabar baik yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil namanya. Pada suatu hari, pada suatu saat dia ditelepon oleh Kedutaan Besar KBRI yang ada di Swiss. Isi beritanya apa? Pak, betul anak Bapak sudah meninggal dan jenazahnya barusan diketemukan tadi pagi di sebuah bendungan. Perhatikan saudara. Pak Ridwan Kamil begitu sukacita. Pak Ridwan Kamil begitu bergembira, begitu berbahagia. Bukan cuma dia, seluruh keluarganya bersukacita. Kabar apa itu saudara tadi yang saya sampaikan? Kabar kabar duka loh. Semua senang. Semua saya cek, saya periksa, semua berkata minimal
alhamdulillah. Minimal berkata syukur. Minimal berkata aduh terima kasih. Dan saya perhatikan bukan hanya keluarga Pak Gubernur itu. Hampir seluruh rakyat Indonesia ikut senang. Kabar apa saudara tadi? Kabar duka. Lalu terus mereka kenapa bahagia Pak? Karena kabar duka beberapa minggu yang lalu itu jenazah tidak ditemukan. Betul duka. Lebih duka lagi jenazah tidak ditemukan. Pak Ridwan Kamil dan keluarga harus pulang ke Indonesia setelah mencari jenazah nggak ketemu. Lalu hati mereka benar-benar kehilangan dan berduka. Begitu dengar jenazah ditemukan di sebuah bendungan, mereka sukacita. Tapi saya mau tanya, itu kabar apa sih? Tetap kabar duka cita. Saudara perhatikan baik-baik. Bahkan sebuah kabar sebenarnya yang adalah kabar duka sekalipun, tetapi ternyata bisa membuat orang pada satu titik, pada satu keadaan menjadi senang, menjadi bahagia. Apalagi pada pagi hari ini, kabar yang saya sampaikan, kabar baik yang dihotbahkan oleh pendeta, kabar baik yang kita dengarkan, bukan kabar tentang duka cita, bukan kabar tentang malapetaka, tetapi kabar tentang sukacita, tentang kehidupan. Amin saudara. Saya lihat wajah saudara belum amin. Ya karena kabarnya biasa aja kali Pak. Saya kira Bapak habis khotbah ini bagi-bagi sembako gitu. Nah itu. Ya seringkali bagi kita manusia itu kabar itu selalu hal-hal yang jasmani. Sehingga kebaktian itu kita kurang semangat gitu. Ya paling nanti firman Allah yang disampaikan, ya paling nanti khotbah ya, pendeta berkhotbah kurang lebih 1 jam, ya paling itu saja. Saudara kalau saya setiap kali mendengarkan khotbah atau kabar berita Injil, hati saya bersuka cita dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka kita lihat pagi hari ini, kabar seperti apa toh Pak yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita pagi hari ini. Kita membaca ulang pada ayat yang pertama dari Paulus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil, apa saudara? Dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan, apa saudara? Dikuduskan dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Perhatikan. Kabar baik yang disampaikan oleh Allah. Kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Perhatikan baik. Ini mengandung sesuatu yang sangat-sangat penting. Top urgent. Sangat-sangat urgent. Sangat-sangat penting sekali. Loh kok Pak Stephen bisa ngomong begitu? Saudara lihat. Karena saking pentingnya berita itu, Tuhan harus mengirimkan orang yang khusus. Saya ulangi. Karena saking pentingnya berita itu, Tuhan tidak kirim lewat WA. Tuhan tidak kirim lewat burung merpati, di kakinya diikat. 1 lembar kertas lalu dikirimkan ke jemaat di Roma. Tuhan tidak kirimkan lewat JNE, apalagi TNE, si gesit, si cepat, semua saya masukin supaya yang lain jangan cemburu di endorse. Apa lagi? Tiki, Pos. Sorry yang lain tidak saya masukkan karena saya enggak tahu. Tidak. Tuhan tetapkan orang yang khusus untuk menyampaikannya. Berarti ini sangat-sangat penting saudara. Sangat-sangat urgent sekali untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Orang yang khusus. Pertama disebutkan di sana, orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Ternyata ini sudah menjadi polanya Allah dari dulu. Bukan dia tidak bisa mengirim merpati, bukan tidak bisa dia mengirim
kurir-kurir dalam bentuk-bentuk yang lain. Bisa saja dia mengirim kurir lewat angin badai. Pesan itu dikirim, dilempar di udara gini, lalu badai disuruh sama Tuhan. Bisa enggak? Lalu kertasnya itu terbang-terbang kayak Aladin gitu ya. Sampai ke rumahnya angel. Bisa saja, bisa kan? Bisa saja. Oh kenapa tidak? Allah kita Allah yang maha kuasa kok. Tetapi ini sudah menjadi polanya Allah rupanya. Saking menghargai umatnya. Saking mencintai kita manusia, dia tidak mau melakukan itu. Dia mengutus hamba Tuhan yang khusus, dikhususkan untuk itu. Waktu di Taman Eden, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak kirim-kirim pesan. Tuhan tidak utus-utus pembawa pesan. Tuhan sendiri datang berbicara. Tapi belum berdosa. Manusia kalau melihat Allah belum mati. Tidak mati karena manusia belum berdosa. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa tidak boleh melihat Allah, mati loh. Tidak boleh, itu sebabnya Adam dan Hawa diusir bukan karena Tuhan benci, bukan. Karena mereka nanti mati. Berbahaya bagi mereka. Tetapi begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kirim utusan-utusan. Tuhan memberikan utusannya lewat apa? Lewat malaikat-malaikat. Tuhan mengutus utusannya para rasul-rasul, para nabi-nabi. Sekarang ini para pendeta-pendeta. Tuhan mengutus. Saya pernah berkhotbah. Tuhan menghabiskan seluruh sumber daya yang dia miliki. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa. Coba saudara hitung. Berapa puluhan ribu hamba Tuhan yang ada di dunia. Pagi hari ini berkhotbah. Khotbahnya sama tentang apa? Injil. Tentang kabar baik. Untuk apa? Untuk sidang jemaat yang ada di Roma. Untuk siapa? Untuk sidang jemaat yang ada di Sedati. Mengapa sidang jemaat di Sedati? Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau diperhatikan oleh Tuhan. Ayat yang pertama yang barusan kita baca itu menekankan betapa pentingnya pesan yang disampaikan ini. Sehingga Tuhan harus menghususkan orang yang khusus. Tidak sembarangan memang. Jadi tidak bisa karena saudara pintar ngomong, pintar berkhotbah, saya juga utusan Allah. Tidak bisa, siapa yang utus kamu? Tidak bisa asal-asalan. Lewat sinode kita, bagi mereka yang diutus oleh Tuhan itu harus ditahbiskan dulu. Ya, harus ditahbiskan oleh ketua umum, lalu diberikan surat keputusan mengenai jabatannya dia. Tidak bisa sembarangan. Kenapa tidak sembarangan Pak Stefan? Karena jemaat yang mendengarkan firman Allah itu bukan sembarangan. Amin. Saudara itu bukan sembarangan loh. Kalau saudara sidang jemaat yang di lantai 1, kita yang di lantai 2, duduk di sini. Kamu itu bukan orang sembarangan. Mungkin kamu tidak pernah diundang oleh gubernur, di kantor gubernur duduk mendengar pengarahannya. Mungkin kita tidak pernah diundang presiden untuk mendengarkan dia berbicara, mungkin tidak. Tapi engkau ada di hadapan Allah untuk mendengarkan pesan-pesannya. That's mean, artinya bahwa engkau sungguh berharga. Amin. Nah kadangkala kita kurang semangat. Pendetanya dari kampung kok. Aku tahunya rumahnya di Swan Regency Blok F nomor 7. Berita apa yang disampaikan orang itu? Kadangkala bukan orang lain yang merendahkan kita. Kita sendiri yang merendahkan diri kita dengan cara bagaimana? Kita kurang gairah. Kita kurang semangat. Kita kurang percaya kalau kita berharga. Selalu saya katakan, sidang jemaat itu bisa duduk mendengar firman Allah, itu adalah privilege. Amin saudara. Itu adalah hak istimewa yang engkau peroleh.
dari hamba Kristus Yesus yang dipanggil dan diutus, khusus hamba Tuhan dipersiapkan. Dia disebutkan sebagai seorang hamba Kristus Yesus, ayat 1 itu. Seorang hamba Kristus Yesus. Ayat ini clear. Yang menyampaikan kabar baik kepada jemaat itu harus hambanya Yesus Kristus. Amin. Kata hamba di sini saudara dalam bahasa Yunani disebut doulos. Slave. Budak. Saudara perhatikan. Utusan yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada saudara, kepada sidang jemaat. Dia adalah seorang budaknya Kristus Yesus. Dia bukan bos di dalam sebuah gereja. Dia adalah budaknya Yesus Kristus. Saya ulang, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, dalam rekaman nanti di YouTube primer kita, perhatikan baik-baik. Orang yang diutus menyampaikan berita ini adalah seorang doulos, seorang budak. Saya ingin menunjukkan gambar-gambar tentang perbudakan pada waktu surat ini ditulis, pada kira-kira tahun 68 Masehi, kitab yang saudara baca tadi, Roma itu ditulis, 68 sampai 80 gitu ya. Di tahun-tahun itu perbudakan mengerikan. Saya pengen tunjukin sebenarnya bagaimana gambaran perbudakan, tapi ngeri. Saya takut saya tunjukin nanti saudara jadi menangis ya. Menangis bukan karena urapan firman Allah, tapi karena gambar. Sedih sekali ya. Wah bahaya kan. Pendeta khotbah ngotot-ngotot. Enggak direken. Ya, saudara kalau mau lihat perbudakan di masa lalu silahkan. Tapi mengerikan. Saya ringkaskan saja, seorang budak itu hanya memiliki ketaatan yang mutlak. Perhatikan ya. Seorang hamba hanya memiliki ketaatan yang mutlak. Budak, pada waktu itu budak ada semacam, kalau budaknya ada beberapa orang, itu di lehernya itu ada semacam kuk. Semacam kuk yang diikat antara budak yang satu dengan budak yang lain. Dia bekerja sebagai budak, dicekik. Ya seperti binatang pada waktu itu, ditarik pakai rantai. Itu biasa, perbudakan di masa lalu. Jadi seperti binatang. Biasanya mereka ngambil budak waktu itu dari Afrika. Sampai pada tahun-tahun sekian nanti terjadilah reformasi yang luar biasa. Perbudakan dinyatakan hilang dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, salah satu bunyinya adalah apa? Apa saudara? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak boleh melakukan perbudakan. Saking mengerikan. Hamba Tuhan yang diutus untuk menyampaikan kabar baik, mutlak adalah seorang hamba atau budaknya dari Yesus Kristus. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, seorang budak itu hanya memiliki kerelaan. Tidak terpaksa. Yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana menyenangkan hati tuannya. Tidak ada hak. Pada seorang budak tidak ada hak. Bahkan nyawanya itu adalah milik tuannya. Pada masa itu, kalau tuannya mau bunuh dia, sembelih dia, ya tidak ada apa-apa. Budak itu harus menyerahkan nyawanya memang untuk tuannya. Mengerikan pada zaman perbudakan itu. Dia tidak berhak. Kalau dia menikah begitu ya, ada anaknya, mau diambil, mau dijual, mau diapa, dia tidak punya hak. Kalau saudara lihat gambar-gambar itu, budak berjalan begitu, anaknya juga sama. Lehernya juga sudah dikasih dari kecil, sudah dikasih tanda budak. Atau biasanya dicap di punggungnya pakai besi panas, dicap. Seperti itulah kehidupan kita, cap itulah yang dicabut oleh kematian Yesus. Tapi saya tidak bicara. Rela, mengabdi, tidak punya hak sipil. Aku mau vaksin, Po, enggak bisa vaksin. Udah. Aku harus punya akta lahir, enggak punya hak.
Tidak punya hak sipil. Tidak punya hak menuntut. Satu saja yang bisa dia lakukan. Menyerahkan nyawanya untuk tuannya. Maka saudara perhatikan baik-baik. Sekarang saya beralih kepada Paulus. Paulus sendiri yang menyatakan dirinya, aku ini adalah budaknya Kristus. Aku ini adalah hamba Tuhan yang sudah tidak punya hak. Aku ini hanyalah seorang yang taat mutlak kepada keinginan dari Tuanku. Aku ini adalah orang yang sudah menghibahkan diriku bahkan nyawaku untuk Tuanku. Nah, ketika dia menyampaikan kabar ini saudara, maka tidak boleh lagi ada dalam pikiran sidang jemaat. Kalau pendeta berbicara tentang sesuatu, lalu saudara berkata, alah paling pintar-pintarnya pendeta, paling dia ada maunya. Saudara salah. Seorang hamba Tuhan itu sudah tidak punya maunya untuk dirinya. Alah pendeta, tiba-tiba ngomongin duit, paling dia pengen duit. Seorang hambanya Yesus Kristus tidak ada maunya untuk dirinya. Saya ulang. Mengapa sidang jemaat begitu sulit menerima pesan yang berharga ini? Karena di dalam hatimu ada rasa curiga. Karena di dalam hatimu ada rasa was-was. Jangan-jangan, jangan-jangan. Rasul Paulus menegaskan, aku hamba Kristus Yesus. Aku budaknya Yesus Kristus. Ayat 1 dia ngomong gitu dengan tujuan. Supaya ayat 2, ayat 3, ayat-ayat seterusnya diterimalah oleh sidang jemaat tanpa rasa curiga. Amin saudara. Terimalah itu dengan sukacita. Karena di dalam perkataan-perkataan utusan itu, hamba Tuhan itu, tidak ada tendensius. Tidak mungkin nyinggung-nyinggung. Ya kalau kebetulan persis firman Allah itu tepat untuk dirimu, tidak pernah direkayasa oleh dia. Karena dia budak, saya ulangi. Dia hanya budak. Apa yang dititipkan oleh Tuhan untuk disampaikan, ya hanya itu. Mengapa kamu curiga? Mengapa engkau sakit hati? Dari hamba Kristus Yesus kepada jemaat di Roma, berita baik ini disampaikan oleh seorang yang dikhususkan oleh Tuhan. Aku Paulus. Dia sebutkan ayat 1, aku dari Rasul Paulus, hambanya Kristus Yesus. Maksudnya apa? Jelas statusnya. Tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang jadi pendeta. Itu gak bisa gitu. Sudah bisa dia ini membaca Kejadian 1 Pak, ayat 5, pendeta lah ini. Gak bisa gitu. Sudah 10 tahun ini di gereja Pak, udah bisa lain jadi hamba Tuhan. Gak bisa gitu. Di gereja kita saya informasikan, untuk menjadi pendeta itu gak gampang. Mau jadi pendeta pembantu itu 3 tahun. 3 tahun sebelum jadi pendeta pembantu sudah harus didaftarkan ke sinode. Itu Pak Gunadi itu saya daftarkan 3 tahun sebelumnya jadi PDP. Dilihat terus, dipantau terus hidupnya, bagaimana pernikahannya, bagaimana hidupnya, bagaimana sikapnya. Setelah didoakan gembala sidang jadi PDP, 3 tahun berikutnya didaftarkan jadi PDM. Pendeta muda. Dipantau, dilihat lagi, diperhatikan. Yang tahbiskan bukan gembala sidang lagi, tapi ketua umum sinode. Dicek semua riwayat hidupnya, kurikulum vitae-nya dilihat jelas. Dilihat, diperhatikan. Baru jadi pendeta. Kalau tiba-tiba ada orang usahanya bangkrut, tiba-tiba banting setir jadi pendeta, saya bingung sekali. Yang diistilahkan oleh para di YouTube kita itu disebutkan sebagai apa? Orang yang beralih itu apa namanya? Dari artis menjadi tokoh agama tiba-tiba gitu ya. Wah mendadak alim.
ada maunya itu orang. Itu bukan budaknya Tuhan. Ada maunya dia itu orang. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara kepada sidang jemaat. Ketika kabar baik disampaikan dari mimbar ini, mulai sekarang buang ya, buang itu. Tidak pernah seorang budaknya Allah ini berbicara dengan tendensius, nyinggung-nyinggung, minta-minta. Tidak ada, buang itu. Buang dari hati kalian. Supaya apa? Supaya firman Allah yang disampaikan itu mendarat penuh. Supaya engkau diberkati Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Jangan ada pernah ngomongin pendeta, jangan sampai terjadi. Ya mungkin ada di sana, tapi jangan di sinilah. Doakan pendetamu, doakan gembala sidangmu. Ketika engkau melihat kekurangan dan kesalahan, doakan Tuhan, jadikan dia hambamu Tuhan. Jangan dimasukkan di detik.com. Ya kan, ditulis di Facebook. Tulis di Facebook. Dibikin. Pendeta-pendeta sekarang semuanya mata keranjang. Jangan. Didoakan, amin ya. Yang kedua, pada ayat yang kedua kita membaca sampai ayat yang ketiga. Kita membaca Roma pasal 1 tadi, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Mari jemaat kita baca dengan sukacita. 1, 2, ya. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya. Dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kabar baik yang disampaikan ini disebutkan datangnya dari Allah. Telah dijanjikan Allah sebelumnya. Allah yang bagaimana? Saudara perhatikan, kita melihat di sini anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan langsung pikirannya itu, Allah beranak. Pikiran kita kan yang kotor, yang rusak. Ketika disebutkan anak Allah beranak. Loh, kalau saya bilang anak tangga beranak. Hah? Nah terus kenapa kalau bicara anak Allah, Allah beranak. Saya bilang anak kunci beranak. Hah? Kunci beranak? Lah kok dibilang anak kunci? Saudara perhatikan. Kabar baik ini isinya tentang anak Allah. Maksudnya apa? Anak Allah yang dimaksud di sini adalah Allah yang dari surga datang ke dunia. Allah yang dari surga datang ke dunia. Dialah berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Ada dua hal yang disampaikan oleh Paulus di sini. Yang pertama disebutkan, dialah Allah yang berkuasa. Dialah Tuhan yang maha kuasa, berkuasa dari segala sesuatu. Kenapa? Dia bangkit. Saya mau tanya, pernahkah saudara mendengarkan ada orang bangkit dari kematian lalu hidup selama-lamanya? Tidak ada. Itu membuktikan apa? Bahwa Yesus Kristus yang datang dari surga, dia adalah Allah yang hidup. Minggu lalu saya berkhotbah di Surabaya. Mengapa mencari Yesus yang sudah hidup dari kematian? Saya tekankan kepada sidang jemaat yang di Surabaya, jangan mencari-cari Yesus. Yesus itu bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah, Allah sendiri yang datang ke dunia. Dia mati untuk dosa-dosamu. Dia sudah bangkit, jangan dicari-cari lagi. Lalu diapain Pak Pendeta? Dilibatkan dalam setiap pergumulan hidupmu. Amin. Jangan dicari. Ada masalah? Mana Yesus? Selalu kita kembali ke nol. Ada persoalan? Ada enggak Yesus ya? Ada enggak Tuhan ya? Mana Tuhan? Loh,
Selalu ke nol. Hidupmu selalu ke nol. Yang benar gimana Pak? Ada masalah? Yesus. Beda loh itu. Libatkan Yesus. Mari tolong kami Tuhan. Beda tuh. Kalau kita ada masalah, mana Yesus? Itu beda. Kamu masih bukan orang percaya kalau begitu. Masih nyari-nyari Yesus. Mana Yesus? Begitu ada masalah, bilang apa? Tuhan, Yesus engkau anak Allah yang hidup. Engkau yang berkuasa. Terlibatlah dalam persoalanku ini. Tolong saya Tuhan. Amin saudara. Para murid itu persis seperti orang-orang Kristen sekarang ini. Yesus ada loh di dalam kapal. Yesus dengan tenang menghadapi badai, dia tidur malahan di kapal. Tapi murid-murid bilang apa? Matilah kita, mana guru ini, mana Yesus ini, tidak peduli dengan kita. Harusnya apa sih ngomongnya? Yesus tolong kami mau kami mau mati. Itu jauh beda. Rasul Paulus memberitakan ini kepada jemaat yang ada di Roma. Yesus Kristus itulah kabar baik. Dia telah bangkit dari kematian. Artinya apa? Kabar baik yang disampaikan Rasul Paulus ini tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena sudah ada garansinya. Yesus bisa bangkit dari kematian. Itu berbeda saudara. Kalau saya mengatakan begini kepada saudara, saudara, ayo ikut kepada saya, ikut dengan saya. Mari kita pergi ke surga. Kira-kira saudara nanya apa ke saya? Ayo saudara ikut sama saya, kita ke bulan gitu aja lah. Ayo ke bulan yuk. Saudara bilang apa? Percaya aja. Saudara bilang apa? Kalau saya aja ini sebentar dulu. Kalau saya aja, ayo ke bulan yuk, aman. Kira-kira kamu akan ngomong apa? Enggak, ayo. Baik kali kamu. Baik ya. Kalau saya pasti bilang begini, Bapak tahu jalan ke bulan? Betul enggak? Lu iya kan? Mati saya nanti. Bapak pernah? Iya kan? Bapak pernah ke bulan? Yesus Kristus yang telah mati dari kematian, kabar baik yang disampaikan oleh Paulus ini, itu adalah kalimat garansi. Itu adalah garansi yang sudah terbukti. Artinya apa? Saya mau tanya kepada saudara, apa sih persoalan yang paling mentok di dunia ini? Apa sih persoalan yang paling mentok yang dihadapi oleh manusia di dunia? Kira-kira apa? Kehilangan ayam, oh biasa. Kematian. Amin saudara. Yang paling plafon, yang paling mentok itu kematian. Kehilangan rumah saya terbakar, Pak, habis uang saya Pak. Oh biasa. Berat, iya berat, tapi belum mentok. Yang paling mentok itu apa? Ketika sudah berarti sudah mati, udah paling mentok. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Kalau rumah terbakar bisa kita ambil kayu dari hutan bikin rumah-rumahan. Amin. Betul enggak? Iya. Kalau hari ini kita tinggal kelas karena sakit, enggak bisa ikut ujian. Bisa ujian susulan. Tapi kalau sudah tak pinjam dulu lah nafasnya kucing. Saya pompa ke, bisa? Enggak bisa. Dan itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Amin. Dia membuktikan dia menang atas kematian. Maka persoalan-persoalan yang di bawahnya kematian, masakan dia tidak bisa tolong. Amin. Gitu loh. Kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah Yesus Kristus anak Allah sudah bangkit dari kematian. Tidak suka cita orang mendengarnya. Oh bangkit ya? Murid-murid, oh gitu ya? Omong kosong kamu. Lukas pasal 24. Benar-benar murid-murid bilang apa? Omong kosong. Ngeri sekali. Kalau saudara mau dengarkan khotbah saya minggu lalu, cari di GKGA ya, YouTube-nya GKGA.
pada minggu yang lalu. Saya jelaskan semua secara tuntas di sana. Omong kosong. Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus dijawab oleh orang omong kosong. Coba hidupmu jadi kayak apa? Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan itu telah bangkit dari kematian. Saya mau tanya, ada masalah enggak yang lebih besar dari kematian? Sudah enggak ada. Dia bisa kalahkan, dia bisa robohkan. Berarti kabar baik ini adalah sebuah gebrakan yang sanggup menolong pergumulan-pergumulan hidup kita. Apapun bentuknya dia mampu menolong kita. Amin saudara. Harusnya kita imani. Mengapa kita selalu rugi sidang jemaat ini? Karena kita tidak sampai pada pengertian. Injil yang selalu aku dengar itu sanggup. Bahkan orang berdosa bisa dirubah kok saudara. Coba saudara. Gigi yang maju ke depan bisa dirubah enggak? Kita masukin ke dalam. Bisa, ambil palu gede itu, wah, masuk loh. Itu gigi loh ya. Telinga, kurang lebar kata, bisa dilebarin. Caranya bagaimana? Ambil telinga B2, dilebarin. Loh bisa loh, jantungnya babi bisa dipakai kok sekarang. Hidungnya yang terlalu pesek ke dalam sana, terlalu masuk, kita tarik. Bawa traktor itu, ikat tali di hidungnya, tarik. Bisa panjang kayak Pinocchio, bisa. Sekarang bisa loh. Tapi saya mau tanya kepada saudara. Orang yang berdosa bisa dirubah enggak jadi orang baik? Pakai teknologi. Enggak bisa. Enggak bisa. Tidak ada manusia yang bisa merubah manusia. Tidak ada teknologi yang bisa merubah hidup manusia. Saya ulangi. Tidak akan pernah ada. Fisik kita ini bisa berubah. Dagu kita bisa dipanjangin begini, sampai belok pun begini bisa sekarang. Tapi perubahan hidup, tidak ada yang bisa. Tapi Injil bisa mengubahnya. Masakan Tuhan tidak menolong kita hanya masalah yang kecil-kecil, remeh-temeh, receh-meceh. Amin saudara? Ya. Kita percaya kepada berita Injil ini. Karena di dalamnya ada kuasa yang menolong kita. Sudah mentok kematian. Tapi Yesus sudah bangkit dari kematian. Hati saya bersyukur, ini adalah garansi. Dia sedang ingin mengatakan, Stephen Manurung, masalah yang terbesar sudah aku selesaikan. Masalahmu apa, so? Masalahmu apa sih? Aku kan ada. Libatkan saya. Kan ada utusan-utusan, ada pendeta-pendeta yang menyampaikan kabar baik. Kamu tinggal dengarkan dan imani. Saya sudah punya pengalaman, kita datang dari rumah begitu sedih dan susah hati. Setelah ke gereja memuji Tuhan mendengar firman, pulang-pulang masalahnya masih ada. Tapi kok hati penuh damai Saya mau tanya, bisa dibeli enggak damai sejahtera? Tidak bisa. Berarti itu harta yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita pulang, hati sudah penuh damai sejahtera. Melihat masalah itu gampang. Oh ternyata di sini durinya, cabut. Tadinya kita kan bingung. Bingung, hatinya nggak damai, nggak tenang pikirannya. Begitu dengar firman Allah, tenang. Ketika Tuhan memberikan ketenangan, kita melihat ada banyak solusi-solusi. Allah ternyata dekat-dekat aja solusinya. Ayo. Salah satu ilustrasi yang menggelikan bagi saya, diceritakan teman saya itu. Ada orang sakit pergi ke dokter itu. Ke dokter, sakit. Pegang di sini, aduh sakit. Pegang di hidung, sakit. Pegang di kepala, sakit. Ke dokter, diperiksa dokter. Sakit semua badan saya dok. Diperiksa lah sama dokter kan. Jantung bagus. Ginjalnya bagus. Tekanan darahnya bagus. Diambil uji klinis, diambil darahnya, dicek di laboratorium, semua bagus. Bapak tidak sakit, tapi kok semua sakit badannya. Coba-coba. Di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit. Dokternya baru bilang, di telunjuk Bapak ada duri kecil. Di telunjuknya durinya itu loh. Sehingga kalau pencet sini, sakit. Pencet sini, sakit. Pencet sini, sakit. Masalahnya di sini loh, ini loh.
Durinya ini yang dicabut, bukan kepalanya yang sakit. Bukan, seringkali agak lucu kan, tapi kayaknya benar. Masalahnya kecil, tapi karena kita panik, karena hati tidak damai sejahtera, masalah kecil begitu cepat menjadi besar. Kita nyanyikan lagu yang terakhir itu. Kita mau datang menerima perjamuan kudusnya Tuhan. Terima kasih untuk kabar baik yang Engkau bawa kepada kami Tuhan. Engkau mengutus hamba-hambamu secara khusus bagi kami. Membuktikan kami begitu berharga dan dihargai oleh Tuhan. Kami yang seringkali kurang menghargai privilege, keistimewaan yang Tuhan berikan. Tapi hari ini kami percaya kepada Allah tanpa curiga. Kami percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Tuhan, Engkau telah hidup dari kematian. Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Amin. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengiring Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus. kami tidak ragu mengiring-Mu Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan Karena Terima kasih. anugerah-Mu Kami percaya firman-Mu. ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hidupku, Bawa hatiku, hatiku. penyembahanku. Amin. Ku semakin
rindu kita ulang-ulang lagu ini sampai kita mengerti firman yang sudah kita dengar. Kabar baik dari Tuhan. Haleluya. Kami ada di sini Tuhan, bukan karena kebetulan, tapi karena kami berharga Tuhan. Kalau masih ada hamba Tuhan yang berkhotbah, itu berarti karena kami berharga Tuhan. Terima kasih. Maka ku bawa hidup hatiku penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan Mengikutmu Yesus. mengikut Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Pelayan perjamuan kudus bisa tampil ke depan. Oh, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ku lepas semua hakku Kami bersyukur. mengenal kehendaknya di hidup. Katakan jemaat mau mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Kami kuat karena Ku Tuhan. yakin Kami anugerahnya mampu karena Yesus. jadikanku hamba yang Katakan sekali lagi. berkenan Mengikutmu Yesus. mengikut Yesus. Haleluya. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku Amin. untuk mengenal Kami mau kehendak mengenal Yesus. di hidupku. Mari jemaat mengiring Yesus. Mengiring Yesus, Seumur hidup kami. itulah kekuatan Seumur hidup hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku Hamba yang berkenan selalu. Kami mau menerima perjamuan kudus-Mu hari ini Tuhan. Mengawali bulan ini bersama dengan Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini. Kami rindu menyembah-Mu. Tapi kami akan menerima terlebih dahulu perjamuan kudus-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Tahirkanlah hati dan pikiran kami. Sucikan kami. Agar kami diberkati dan berlayak menerima korban-Mu, tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Para pelayan yang sudah Tuhan tetapkan, kuduskan hati kami. Biar langkah-langkah kami membawa berita yang indah kepada jemaat. Ini korban-Mu, sehingga jemaat juga percaya dan dikuatkan oleh karenanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, kita dilayani oleh Tuhan.
Nyanyikan lagu yang pertama tadi. Dengan sukacita dan penuh syukur jemaat menerima perjamuan Tuhan sekali sebulan di gereja kita. Untuk saat ini biarlah kita dikuatkan oleh karenanya ada ayat-ayat firman Tuhan pada hosti roti itu bisa dibaca dan aminkan. Pujian dan syukur kami bersyukur ku bawa padamu. Terima kasih. Ku persembahkan, sadar aku ada karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada, haleluya, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami kepadamu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu. Ku bawa padamu. Amin. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada anugerah-Mu. Sadar bila ku ada, haleluya, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Engkau hidupku, kami tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kau hidupku berharga, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Dari awal kita nyanyikan kembali. Kami mau bersyukur terus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati Bagi saudara yang sudah terlayani, mari kita berdiri bersama-sama. Oh, kami bersyukur menyadari kebaikan-Mu. Sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah, ya, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya, Kau ciptakanku. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Aku tahu hidupku, ku tahu hidupku
Katakan segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, angkatlah roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti di tangan kita saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya kita telah menerima tubuh Kristus di tangan kita. Amin saudara. Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kemenangan menjadi bagian hidup kami. Jaminan itu sudah ada di dalam hidup kami. Jangan mencari-cari Yesus lagi. Tapi libatkanlah Yesus setiap hari dalam hidup. Angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Jangan bertanggung-tanggung, angkatlah tanganmu bersyukur kepada Tuhan. Ku tahu Hidupku adalah terima kasih Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku. Ambil waktu 1 menit, mari kita menyembah Tuhan. Angkatlah tanganmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu kami tahu, kami berharga mempersembahkan hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami. Pagi ini kami bersyukur, bersyukur. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami sedang jemaat yang sederhana ini. Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Kabar baik itu pun sampai di tempat ini pada pagi hari ini. Dan kami mau belajar beriman kepada Tuhan. Kabar baik yang sangat perlu, yang sangat penting bagi kami.
karena memang kami adalah orang-orang yang sangat berharga, penting di mata-Mu. Maka kami akan pulang dari tempat ini dengan penuh sukacita, penuh jaminan untuk menghadapi kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami, menghadapi persoalan dan pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah bersyukur atas firman dan perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh pendengaran kita yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan yang kedua ini diperuntukkan bagi kas gereja untuk perkembangan gereja kita. Terlebih dahulu, mari kita naikkan doa kita. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberikan tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, Engkau layakkan para pelayan yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang telah kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, Allah bangkit. Persembahannya selanjutnya adalah pengumuman oleh Ibu Gembala, dipersilakan. Ya, pengumuman untuk kita sementara waktu ya, tolong diperhatikan beberapa hal. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore dan tidak ada YouTube primernya, tetap kami himbau dan ajak untuk kita bisa datang bersama memuji Tuhan di tempat ini, menyembah Dia ya. Kemudian hari Sabtu ada kaum muda, nanti diumumkan untuk para kaum muda kita. Dan kemudian hari Minggu ada ibadah minggu di tempat ini jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan sekolah minggu. Ya, kita sudah masuk di bulan Juni ini ya, tinggal setengah tahun lagi untuk acara retreat kita yang sudah kita bicarakan beberapa kali, yaitu di bulan Desember pada tanggal 24, 25, 26 Desember di Klaket, Mojokerto selama 3 hari 2 malam ya, dengan biaya 300.000 per orang ya. Jadi silahkan
untuk meringankan kita. Bagi yang mungkin ikut satu keluarga lebih dari satu, kami memberikan keringanan dengan cara silakan menabung. Jadi silakan menabung kepada saudari Elpri, Ibu Elpri dan juga Mbak Ata. Dan tabungannya berapa Bu? Terserah, ya boleh serah. Yang pastinya nanti berapa berkah yang ada silakan menabung. Kemudian juga kami himbau silakan mendaftar, walaupun mungkin belum ada uang tabungannya, silakan mendaftar. Terutama yang kami harapkan mendaftar yang punya anak kecil yang kemungkinan besar tidak bisa lepas dari kedua orang tuanya untuk tidurnya, supaya kami bisa membantu penyediaan kamar di sana gitu ya. Karena di sana itu sebenarnya ada kamar, tapi kamar itu bukan untuk 2-3 orang, tapi untuk banyak orang. Cuma mungkin kami dengan waktu secepatnya kami mendapatkan informasi yang akurat, mungkin kami bisa akan membantu bagaimana menyikapinya sehingga kita pun nyaman ya. Harapannya kami dari panitia akan berupaya untuk memberi yang terbaik sehingga kita bisa menikmati KKR Natal kita di sana dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada ibadah Natal di tempat ini. Di sana kita akan fokuskan ibadah Natalnya, KKR-nya bagi kita, khusus bagi kita, pemulihan jiwa untuk kita semua. Seperti sekarang ini istilah orang healing ya, kita dari dulu sudah healing inside. Jadi ini the top healingnya. Jadi di bulan Desember ini kita akan mengadakan KKR Natal untuk kalangan kita dan juga terbuka untuk umum, maksudnya terbuka untuk keluarga kita yang ingin bergabung pada acara tersebut. Karena itu kami mohon segera didaftarkan kepada panitia, kepada Saudara Hendy, dan juga kepada PDM Gunadi selaku ketua retreat kita yang sekarang ini ya. Sedikit saya memberikan sebuah gambaran yang mungkin bagi saudara, aduh mahal banget ya 300 gitu ya. Anak saya, Hani itu hari Selasa mendatang akan pergi outdoor learning ke Madiun. Pulang pergi, kasih makan cuma 2 kali, 300.000 saudara. Makanya ketika kami dengar itu kami, Duk, kita retreat 300.000 loh Dek. Kamu cuma pulang pergi Madiun tok 300.000 ya kan. 2 kali makan lagi. Jadi kalau kita bilang itu tidak terlalu mahal karena puji Tuhan memang karena ini villa yang selalu kita pakai sudah beberapa kali. Jadi Tuhan tolong Bapak itu pun dengan di semua villa harga pada Natal itu akan naik 2 atau 3 kali lipat. Bapak ini tidak melakukannya. Jadi karena kita sudah, kalaupun biasanya kami hanya beberapa orang dari pelayan Tuhan ke sana juga, jadi kita sudah menjalin kerjasama, bahkan dari panitia mereka mengizinkan kami bisa datang 2 hari sebelum acara dan bisa menginap 2 hari setelah acara. Jadi beberapa hal memang Tuhan tolong untuk panitia ini, walaupun kita bilang memang vilanya yang bagi yang sudah pernah ikut ya, itu tidak terlalu mewah memang dengan kondisinya. Tapi sangat nyaman bagi kita yang suka dingin, tidak terlalu dingin juga, tapi hanya satu memang tidak ada air panas ya. Jadi bagi yang membutuhkan air panas mungkin mereka karena kita mengambil konsumsi semua di sana, hanya 2 untuk konsumsi yang kita bisa ambil, makanya biayanya besar. Semua kita libatkan di sana, ambil dari sana, supaya kita fokus untuk melayani Tuhan. Hanya ada beberapa yang kita dari tim konsumsi nanti akan bantu mungkin untuk coffee break yang ringan-ringan saja. Karena ya air panas dimasakkan, jadi kita akan difasilitasi, jadi kita tidak akan banyak membawa barang-barang seperti retreat beberapa tahun lalu ya. Jadi karena itu, karena kami melihat dan mengamati betapa capeknya panitia kalau kita melakukannya sendiri dan tidak terlalu efektif, jadi kami memutuskan kita akan pakai catering di sana dengan memang menu yang tidak terlalu mewah, enggak. Tapi dengan menu yang sederhana, tapi kami pastikan kita bisa menikmatinya. Oleh sebab itu, di dalam formulir pendaftaran ini ada tulisan alergi. Alergi yang dimaksud itu alergi kepada makanan kah? Jadi kami membutuhkan ini keterangan selanjutnya, adakah dari saudara Bapak Ibu yang alergi terhadap makanan, sehingga kami nanti bisa menginformasikan kepada tim masaknya supaya ada menu spesial untuk beberapa orang.
Mungkin alergi udang, mungkin alergi ayam atau alergi telur, ya kan? Atau alergi kacang barangkali ya. Tapi yang pasti nggak ada alergi nasi kan? Susah soalnya kalau alergi nasi. Ya, jadi kami bisa kan menginformasikan ada beberapa orang yang alergi dengan ini sehingga bisa membuat menu alternatif menu bagi kita semuanya ya. Jadi nanti di formulir seperti ini secara Google-nya belum di-share ya? Oh ya, ada juga nanti secara Google Form akan di-share bagi kita yang bisa mengisi secara Google Form silakan. Tapi tetap ada juga di tulisan untuk alergi makanan yang kami maksudkan ya. Jika ada alergi yang lain karena alergi miskin kami tidak bisa menanganinya juga. Jadi kalau alergi lain contohnya sakit ini silakanlah yang membawa obat yang tepat untuk saudara. Nanti dari panitia hanya menyediakan obat-obat yang secara umum saja. Dan juga untuk tenaga medisnya mungkin kita hanya memakai tenaga dari Bu Tsunami. Ya, sebagai tim medis di sana yang karena sudah biasa menangani umum di sini. Jadi hanya obat-obat umum saja. Jadi yang ada obat khusus apa tolong dibawa ya. Ini terbuka untuk semua anak, semua umur juga untuk semua kalangan silahkan mendaftar masih ada waktu 6 bulan. Enggak sih? Enggak sampai 6 bulan, 5 bulan beberapa minggu lagi ya. Silahkan supaya kami panitia supaya lebih bisa lagi menata, mengatur waktunya sedemikian rumah dan kita bisa menikmati, merasakan dan beribadah dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan hari ini. Tidak ada permohonan doa yang masuk kepada kami. Dan jika ada pengumuman lain akan kami infokan di grup. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk pengumumannya. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan naikkan pujian bagi Dia, refrennya aja. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Doa berkat oleh Bapak Gembala dipersilakan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Oh, kami bersyukur Tuhan bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami tetap serahkan rencana retreat kami Tuhan pada tanggal 24 sampai 26 Desember. Tuhan campur tangan memberkati sidang jemaat, menggairahkan, menggerakkan hati kami untuk sama-sama rindu mencari firman Allah yang akan kami dengarkan pada KKR Natal tersebut. Tuhan tolong panitia yang sedang mempersiapkan segala sesuatu, mampukan kami semua, berikan kami waktu dan kesempatan untuk rindu Tuhan mendengarkan firman. Bahkan sidang jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini masih dalam keadaan kesulitan, karena ada halangan, ada rintangan, keuangan dan sebagainya. Engkau memberkati, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sidang jemaat yang dalam keadaan lemah dan sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Anak-anak kami yang masih dalam tahap ujian, berikan hikmat, berikan kesehatan kepada mereka. Anak Claudia Tuhan yang masih dalam tahap mempersiapkan grand final pemilihan putri duta anti narkoba di Kabupaten Sidoarjo. Berikan kekuatan Tuhan, cukupkan dan berikan kesehatan untuk dia. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing.
Kami mohon penyertaan-Mu dan jemaat. Inilah anugerah sejahtera dan berkat yang datangnya dari Allah kita. Penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan rohnya yang kudus, Allah yang hidup. Itulah, dialah yang memberkati engkau. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, bahagialah oleh karena pertolongan Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, Tuhan mencukupkan. Dan memberkati apa yang engkau kerjakan berhasil karena Tuhan. Diberkatilah engkau anak-anak muda, diberkatilah engkau anak-anak kecil yang lanjut usia. Jika engkau menghadapi pergumulan sekalipun, rohnya yang kudus memberi engkau kemenangan. Pulanglah bersama dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.